Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau mistis pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan mudah-mudahan hidupnya selalu dimudahkan, lancar rezekinya, dan sehat selalu. Untuk cerita kali ini berjudul Pengalaman saat hujan di kelas. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu hujan sangat deras sekali, dan aku tidak pernah menduga bahwa hari itu akan memberikanku pengalaman seram yang tidak akan terlupakan. Aku beresin kerjaan. Merekap nilai dulu aja sambil menunggu hujan reda, gumamku dalam hati sambil melihat turunnya hujan dari jendela. Waktu telah menunjukkan pukul 5 sore, dan semua orang sepertinya telah pulang karena jam kerja kami hanya sampai jam 3 sore. Oh iya, aku hampir lupa. Namaku Ayu, dan aku adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar swasta di kota Bandung. Aku mengajar dan menjadi guru wali kelas di kelas 6. Lokasi kelasku berada di lantai 3. Biasanya aku pulang tepat waktu. Namun karena lagi asyik merekap nilai siswa, jadi aku berpikir untuk membereskan satu kelas dulu sampai selesai, dan kelas lainnya dilanjut esok hari. Namun tak disangka hujan pun turun sangat deras, sehingga mau tidak mau aku harus menunggu hujan reda sambil sekaligus membereskan nilai semua kelas. Saat sedang asyik merekap nilai, tiba-tiba seorang cleaning service datang ke kelas sambil membawa tasnya. Aku kenal betul dengan dia, namanya Mbak Marni. "Bu Ayu, saya pulang duluan ya," sapa Mbak Marni. "Iya Mbak, silahkan. Saya juga sebentar lagi pulang kok," jawabku. Sekedar informasi, aku dan Mbak Marni cukup akrab, dan seluruh cleaning service biasanya pulang jam 4 sore. Setelah selesai pamitan, dia langsung pergi meninggalkanku, dan aku pun melanjutkan pekerjaannya. Selang 10 menit sejak Mbak Marni pergi, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kelas. Aku pun menoleh dan sempat kaget, karena yang mengetuk pintu itu adalah Mbak Marni yang tadi pamitan, namun kini tidak membawa tas. "Pulang jam berapa Bu?" tanya Mbak Marni. "Sebentar lagi kok Mbak, nanggung sedikit lagi sambil nunggu hujan reda." "Loh, kok Mbak belum pulang?" jawabku balik bertanya. Mbak Marni lalu masuk ke kelas dan duduk di kursi tepat di sampingku. "Guru yang lain sudah pulang ya Bu?" tanya Mbak Marni. "Iya, tadi pamitan pulang semua," jawabku. Ngomong-ngomong, sebelumnya Ibu sudah pernah dengar cerita-cerita tentang kelas ini nggak?" tanya Mbak Marni sambil berjalan ke arah belakangku. "Cerita apa ya Mbak?" tanyaku yang mulai merasa aneh karena Mbak Marni tiba-tiba pindah dan berdiri di belakangku. "Iya, cerita yang sering dibicarakan sama guru-guru yang lain," sambungnya. "Oh, cerita-cerita seram gitu?" tanyaku sambil menoleh padanya. "Iya," jawabnya singkat. "Saya baru dengar sekilas sih, tapi kayaknya itu cuma cerita aja," jawabku. "Oh ya, kok belum pulang, Mbak?" sambungku. Namun tidak terdengar jawaban Mbak Marni dari arah belakangku. Karena penasaran, aku pun menoleh, dan astaga, aku sangat terkejut karena di belakangku tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku mulai merinding. "Mbak Marni? Mbak? Mbak Marni?" Setengah berteriak aku memanggilnya sambil melihat sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku berbalik melihat ke depan, tiba-tiba di sudut ruangan kelas terdengar suara tertawa cekikikan. Hihihihihihi. Sontak aku langsung menoleh ke sudut kelas, dan astaga, aku melihat seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dia mengenakan baju putih panjang hingga menutupi kakinya. Sosok itu terus tertawa menyeramkan. Aku yang sangat ketakutan langsung menutup laptop dan memaksakan kaki untuk bergerak berlari ke lantai bawah. Keesokan harinya, aku bertanya kepada Mbak Marni. Mbak Marni menjawab,
Kemarin ia langsung pulang karena sudah dijemput, jadi ia tidak kembali lagi ke kelas. Sejak saat itu, aku tidak berani bekerja di kelas sendirian lagi. Ketika yang lain sudah pulang, aku pun bergegas untuk pulang. Jadi, yang kemarin sore itu siapa? Entahlah, mungkin itu penunggu kelas itu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita channel Camai Studio sampai selesai, dan juga yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.